Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat GTK, saya Kepala Sekolah SMP Negeri 21 Kota Bengkulu. Dalam kesempatan kali ini, saya akan mengikuti penghargaan apresiasi GTK kategori Kepala Sekolah dengan judul Pembelajaran Berdiferensiasi Berbasis IFAR di SMP Negeri 21 Kota Bengkulu. Pembelajaran berdiferensiasi berbasis IFAR di SMP Negeri 21 Kota Bengkulu. Adapun latar belakang dari praktik baik ini adalah murid terlahir dengan keadaan beragam karakteristik dan keunikannya masing-masing. Kebutuhan belajar mereka tentu saja harus bisa terlayani dengan sebaik-baiknya. Sebagai kepala sekolah yang memimpin, memiliki peran sangat penting dalam mewujudkan pengelolaan pembelajaran yang efektif, sehingga sangat dibutuhkan seorang kepala sekolah yang mampu memandang pembelajaran sebagai fokus utama dalam setiap pengambil keputusan. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan konsep belajar bermutu dengan mendorong pertumbuhan dan perkembangan murid sehingga meminimalisir ketidaknyamanan dalam proses pembelajaran. Untuk itu, SMP Negeri 21 Kota Bengkulu dengan kepemimpinan pembelajaran mengembangkan misi dan tujuan sekolah, mengelola fungsi penyelenggaraan pendidikan, mempromosikan iklim akademik sekolah, mengembangkan lingkungan kerja yang kondusif. Lalu, SMP Negeri 21 Kota Bengkulu juga melaksanakan strategi yang berdiferensiasi konten, berdiferensiasi proses, dan berdiferensiasi produk. Adapun langkah-langkah dalam pembelajaran berdiferensiasi diperlukan strategi dalam kepemimpinan. Dalam hal ini, SMP Negeri 21 Kota Bengkulu menggunakan strategi IFAR, yaitu intensi, visi, aksi, dan refleksi. Pada intensi, seorang memiliki agensi bukan hanya sekedar niat, tetapi di dalam niat mereka sudah termasuk rencana tindakan dan strategi untuk mewujudkannya. Jadi, di sini siswa akan memiliki niat dan juga mempertimbangkan pihak lain sehingga berupaya untuk menemukan niatan bersama dan mengelola saling ketergantungan rencana. Dilanjutkan dengan visi atau pemikiran ke depan. Pemikiran ke depan di sini bukan hanya sekedar rencana mengarahkan masa depan, tetapi mereka menjadikan visi representasi kognitif dari visualisasi masa depan sebagai pemandu dan pemotivasi tindakan-tindakan mereka saat ini. Hal ini membuat mereka menjadi individu yang bersemangat dan bertujuan. Dilanjutkan dengan A, aksi atau kereaktifan diri. Seorang yang memiliki agensi bukan hanya seorang perencana dan pemikir ke depan, mereka juga seorang pengendali diri. Setelah memiliki niat dan rencana, dia tidak akan duduk diam dan menunggu. Mereka memiliki kemampuan untuk mengkonstruksi aksi atau tindakan yang tepat dan untuk memotivasi serta mengatur eksekusinya. R, refleksi, yaitu kereflektifan diri. Seorang yang memiliki agensi akan memiliki kesadaran yang baik akan fungsi dirinya. Mereka akan melakukan refleksi terhadap efikasi dirinya, kecemerlangan dan ketepatan pikiran dan tindakannya, dan kebermaknaan dalam melakukan pencapaian tujuan. Istilah student agency akan diterjemahkan sebagai kepemimpinan murid. Konsep Tri Sentra, 3 pusat pendidikan yang digagas oleh Ki Hajar Dewantara yang menerangkan bahwa pendidikan sesungguhnya berlangsung di 3 lingkungan, yaitu keluarga, sekolah, dan masyarakat. Ketiganya memiliki peran di dalam proses pendidikan serta saling mengisi dan memperkuat satu dengan lainnya. Tanggung jawab pendidikan tidak hanya pada pemerintah semata, namun termasuk juga keluarga dan masyarakat. Untuk itu, sesuai dengan visi SMP Negeri 21 Kota Bengkulu, yaitu mewujudkan manusia yang berakhlak mulia, berkarakter profil Pancasila, berkompetensi dan berprestasi di era digitalisasi, SMP Negeri 21 Kota Bengkulu melakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama adalah merevisi visi dan misi sekolah yang berbasis pembelajaran berdiferensiasi dan berpihak pada murid. Adapun indikator visi sekolah adalah sebagai berikut. Sekolah mempunyai standar kompetensi, sekolah memiliki OSP, guru memiliki kemampuan mengembangkan proses belajar mengajar menggunakan IT,
warga sekolah taat melaksanakan ibadah sesuai agama dan kepercayaannya. Kemudian warga sekolah memiliki kepedulian dan kepemimpinan. Adapun misi dari sekolah adalah sebagai berikut, yaitu meningkatkan nilai kecerdasan, mengembangkan budaya saling menghargai, menanamkan kepedulian, kemudian menciptakan suasana yang kompetitif yang sehat, mewujudkan suasana yang kondusif dan bentuk warga sekolah yang beriman atau berkarakter profil Pancasila. Dalam merumuskan visi menjadi 10 indikator keberhasilan, yaitu adalah sebagai berikut. Indikator keberhasilan berdasarkan visi sekolah di SMP Negeri 21 Kota Bengkulu adalah terrealisasinya guru yang memiliki kompetensi dan menguasai arti, terrealisasinya penilaian dalam proses pembelajaran, terrealisasinya perpustakaan yang memiliki buku yang lengkap dan representatif, terrealisasinya administrasi sekolah yang baik, siswa yang taat terhadap peraturan sekolah, sarana dan prasarana sekolah yang lengkap, RKAS, siswa yang cerdas dan berprestasi, kemudian adanya kesepakatan kelas. Nah, di sini untuk kesepakatan kelas yaitu mengajak murid untuk mendiskusikan keyakinan kelas dan membuat kesepakatan kelas bersama wali kelas dan guru mapel yang mengajar di kelas tersebut sehingga murid nyaman dan bahagia dalam belajar. Kedua adalah membentuk paguyuban kelas dalam rangka komunikasi aktif pada orang tua dan wali murid dalam mewujudkan pembelajaran yang berdiferensiasi dan berpihak pada murid dengan membentuk komunitas antara guru dan orang tua murid dalam menciptakan ruang kelas atau kelas yang nyaman sesuai dengan kebutuhan murid. Dengan paguyuban kelas, juga guru menginformasikan dan menemukan cara atau strategi yang kolaboratif dan sinergis untuk menciptakan pembelajaran yang berdiferensiasi sehingga murid merdeka dan bahagia. Selanjutnya adalah mewujudkan pembelajaran kokurikuler yang inovatif dan variatif dengan memberikan kesempatan kepada para guru untuk melakukan pelatihan secara mandiri melalui daring atau luring. Yang kelima yaitu melaksanakan ekstrakurikuler yang menyalurkan minat dan bakat para murid dan bekerja sama dengan pihak lain yang berkompeten. Misalnya ekstrakurikuler Paskib dengan pelatih adalah pihak dari TNI Angkatan Laut. Langkah strategis selanjutnya yang kelima adalah melaksanakan pembiasaan pembentukan karakter profil Pancasila, yaitu program Sapa Pagi, 1 Pagi 1 Sampah atau SPSS, Jumat Bersolawat, dan Sabtu Senam Ceria. Selanjutnya adalah melakukan kegiatan berbasis proyek, mengidentifikasi masalah atau persoalan, kemudian membuat blog murid dan majalah dinding untuk menyuarakan aspirasi dan kreativitas murid, dan yang terakhir membuat kotak saran untuk murid, memberikan saran dan masukan tentang sekolah. Adapun tantangan yang dihadapi guru-guru atau sekolah ketika berjuang untuk mewujudkan kelas berdiferensiasi, yaitu menjembatani dilema diferensiasi vs standarisasi, mengatur waktu dan mengakses sumber-sumber yang relevan lainnya. Namun oleh karena itu, pihak sekolah terus memotivasi dan menggerakkan guru-guru agar selalu konsisten membudayakan sikap kreatif, percaya diri, mau mencoba, dan berani mengambil risiko dalam menerapkan berbagai ide strategi pembelajaran berdiferensiasi. Semua hal ini bisa dilakukan dimulai dengan mengubah mindset atau pola pikir seorang guru bahwa harus bisa menghargai murid yang beragam, menggali berbagai minat murid, dan mencoba menyediakan sumber informasi yang dimiliki oleh sekolah untuk mengelola pembelajaran. Manajemen kelas yang efektif dan lingkungan belajar yang mendukung juga sangat dibutuhkan dalam menciptakan pembelajaran berdiferensiasi sehingga semua kebutuhan belajar murid dapat terlayani secara optimal. Nah, mendorong kepemimpinan murid akan memperbesar peluang kita untuk memberikan kesempatan bagi murid-murid kita untuk belajar tentang berbagai keterampilan penting. Mendorong kepemimpinan murid juga akan menumbuhkan efikasi diri yang kuat sehingga diharapkan mereka akan percaya diri dan mampu membuat perubahan positif bagi dirinya sendiri, orang lain, dan lingkungan di sekitarnya. Mereka akan tumbuh menjadi warga negara yang bertanggung jawab. Demikian tadi presentasi dari kami dari
di SMP Negeri 21 Kota Bengkulu. Semoga dapat menjadi inspirasi dan motivasi bagi kita semua untuk selalu tergerak, bergerak, dan menggerakkan dan bertransformasi di dunia pendidikan untuk pendidikan yang lebih baik dan lebih maju. Salam dan bahagia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.